langsung loncat di pengalaman aku pas waktu SMA gitu. Jadi pas SMP tuh standar sama aja, aku masih tetap nabung di sekolahan, tetap punya celengan, dan tabungan aku di KUD itu kayaknya udah habis karena ada keperluan keluarga. Kalau nggak salah waktu itu dipinjam sama ayahku gitu. Terus habis itu pas SMA ya, aku inget banget pas SMA itu, pas kelas 2 itu kita tuh kayak ada study tour ke Jogja gitu. Terus aku tuh pernah ngeliat temenku itu pada waktu itu pas keluar dari hotel itu kan di depannya tuh ada kayak ATM center gitu, ada macam-macam tempat ATM gitu. Terus dia tuh masuk sambil ngeluarin kartu gitu. Kayak pada waktu itu belum sengetren sekarang ada anak SMA yang punya ATM. Aku inget banget, aku nggak begitu deket sama orangnya, tapi pas kejadian dia masuk ke dalam ATM itu aku ngeliat persis, dan waktu dia ngeluarin kartu itu aku ngerasa keren banget ya punya ATM aku tuh gitu. Sedangkan pada waktu itu posisinya kelas 2 SMA itu aku belum 17 tahun dan belum punya KTP, ceritanya seperti itu. Tapi aku tuh udah kepingin banget gimana rasanya punya uang dan aku ngambilnya lewat ATM kayak gitu. Karena pada zaman itu ya, kalau mungkin anak-anak zaman sekarang udah pada keren-keren, udah pada bisa-bisa. Pas zamanku tuh ada yang punya ATM tuh udah keren banget gitu. Padahal pada waktu itu belum 17 tahun. Nah, aku carilah info-info di Google gitu. Syarat membuka rekening akun bank di, misalkan aku dulu coba lihat di bank swasta, di bank pemerintah, di BCA, di BRI, di BNI dan sebagainya, semuanya syaratnya melampirkan identitas diri berupa KTP atau SIM. Sedangkan aku belum cukup umur gitu. Karena aku ngotot saking aku pinginnya, sepulang dari aku study tour itu, aku nekat pas pulang sekolah, aku kan udah naik motor waktu itu. Aku tuh nggak langsung pulang, aku tuh mampir ke Bank Mandiri Syariah gitu. Karena pada waktu itu seingatku pas aku lagi searching di Google, di situ satu-satunya yang aku kesulitan nyari info tentang data apa aja yang harus dibawa ketika kita mau daftar untuk memiliki akun rekening bank gitu. Jadi karena aku penasaran dan aku berharap bahwa di Mandiri Syariah itu kita nggak perlu melampirkan KTP atau SIM, akhirnya aku nekat ke sana dan langsung ke CS dan aku langsung tanya gitu. Ternyata semua bank sama aja, semuanya harus melampirkan identitas. Kalaupun kita masih ngotot kepengen nabung di sana, kita bisa, tapi harus pakai identitas ayah atau ibu kita gitu. Sedangkan aku nggak mau, aku tuh maunya buku tabungan aku tuh atas nama aku sendiri. Akhirnya aku pulanglah dengan perasaan yang kecewa, dan aku harus menunggu 1 tahun lagi, nunggu setelah aku punya KTP dan aku baru bisa daftar untuk memiliki akun rekening bank gitu. Nah, singkat cerita, selama penantian aku 1 tahun itu tadi, aku perlahan-lahan lupa dong. Aku udah gak sengebet pas waktu itu obsesi aku memiliki ATM itu. Aku udah kayak lupa. Pada suatu siang gitu, tiba-tiba ayahku tuh ngomong kayak gini, "Dok, kamu kan sebentar lagi masuk kuliah." Berarti itu kan aku udah kelas 3 SMA dong. Nah, ayahku tuh bilang kayak gitu, "Nanti kalau kuliah kan jauh dari bapak," gitu. Ayahku tuh bilang kayak gitu. "Nah, gimana kalau misalkan bapak bukain rekening bank, jadi nanti misalkan pas ada keperluan bapak itu transfer uangnya tuh gampang." Pada waktu itu bapakku tuh ngomong kayak gitu. Dan akhirnya aku mengiyakan, dan siang itu juga aku dan bapakku berangkat ke Bank BRI. Pada waktu itu aku juga nggak ngerti, aku juga nggak menanyakan kenapa yang waktu itu dipilih bapakku adalah Bank BRI. Aku ngikut aja, terus kita antri di CS, dan pada waktu itu aku ditawarkan beberapa pilihan tabungan gitu. Terus
Akhirnya aku memilih yang Simpedes, kalau nggak salah Simpedes apa Simpedes sih, yang Simpedes itu, karena pada waktu itu pertimbangannya adalah setoran awal itu cuma 50.000 gitu. Dan seketika pas hari itu juga sama ayahku tuh dikasih uang 2 juta untuk langsung ditabungkan di rekening baru aku itu untuk tabungan persiapan untuk aku kuliah nanti gitu. Jadi tabungan pertamaku itu adalah tabungan BRI Simpedes. Terus setelah aku keterima kuliah, ternyata yang dulu aku idam-idamkan memiliki kartu ATM tuh dengan mudahnya aku tuh akhirnya punya kartu ATM yang banyak seketika gitu. Yang pertama aku sebelum masuk itu dibikinin sama bapakku. Yang kedua, pas baru awal-awal jadi maba itu kita dibikinin KTM ya, kartu tanda mahasiswa. Dan ternyata di universitasku itu udah kerjasama juga sama BRI bahwa kartu tanda mahasiswanya itu bisa dijadikan sekaligus ATM gitu. Jadi dia kerjasama sama BRI, di mana selain berfungsi sebagai kartu tanda mahasiswa itu juga adalah ATM-nya mahasiswa gitu. Dan alhamdulillah juga aku mendapatkan beasiswa, di mana untuk ngambil uang beasiswanya itu harus memiliki ATM mandiri, dan dari kartu dan dari sananya langsung kita dibikinin ATM mandiri. Jadi seketika pas aku masuk kuliah itu aku udah memiliki tiga jenis kartu ATM gitu. Selama aku kuliah dan selama aku kerja di situ kan aku hitungannya udah sebagai orang yang sedikit lebih dewasa dari sebelum-sebelumnya. Dan yang sampai aku besar nggak bisa aku lupain adalah kesan menabung di celengan. Maka dari itu, dari aku kecil sampai aku saat ini sekarang sudah berumah tangga, aku nggak pernah ceritanya sekalipun nggak memiliki celengan gitu. Karena memang gimana ya, karena itu adalah sebuah memori di masa kecil yang sangat berkesan, yang ingin aku bawa sampai selamanya. Aku tuh punya celengan gitu. Jadi sampai detik ini, walaupun nominalnya kecil, aku tuh harus menyimpan uang di dalam celengan meskipun itu hanya receh kayak gitu. Terus semakin dewasa, aku kuliah, aku kerja, kan dua-duanya aku ngekos ya, aku jauh dari orang tua. Aku tuh benar-benar merasakan manfaatnya dilatih menabung sejak dini gitu. Jadi di sini kita udah mulai masuk kesimpulannya ya, bahwa benar-benar pelajaran menabung, pelajaran menyisihkan uang itu tuh bukan semata-mata untuk ngajarin seorang anak untuk hemat pangkal kaya, nggak seperti pepatah yang seperti itu, meskipun itu benar ya, tapi benar-benar sangat bermanfaat ketika kita sudah jauh dengan orang tua, dimana kita harus bertanggung jawab dengan diri kita sendiri. Di situ kita udah ngerti apa yang harus kita lakukan untuk mengelola keuangan yang diamanahkan oleh orang tua, yang diamanahkan oleh beasiswa kepada kita, untuk kita memanfaatkan itu dengan bertanggung jawab gitu. Di antaranya adalah dengan menabung gitu. Jadi benar-benar aku inget banget pesennya utiku, nenekku itu tadi. Pas waktu aku SMA, utiku bilang kayak gini, "Dok," gitu, "sebagai seorang perempuan gitu." Dan aku rasa sebagai seorang nggak seorang perempuan aja, sebagai seorang manusia, kita itu nggak akan pernah tahu apa yang terjadi di depan gitu. Ini sebagai kapasitas kita seorang manusia, alangkah baiknya kita itu selalu berjaga-jaga untuk sesuatu yang kita tidak tahu di kemudian hari. Utiku memberikan wejangan bahwa meskipun sedikit uang yang kita hasilkan, yang kita peroleh dari entah kita kerja atau rezeki atau diberi orang, kalau kita tidak benar-benar memerlukan itu, sebisa mungkin untuk kita tabung gitu. Jadi aku ingat, karena utiku sekarang sudah almarhum, aku ingat sekali
uang yang ternyata dikumpulkan oleh utiku selama aku SD itu, mungkin dari sebelum aku SD itu mungkin utiku juga udah nabung, aku kurang tahu, ternyata sangat bermanfaat di hari tuanya gitu. Dan diam-diam aku tahu ternyata yang uti kumpulkan dari pas aku masih kecil, ketika hingga utiku uh, sudah mau meninggal itu, ternyata uang tabungannya itu sangat bermanfaat untuk semacam dana pensiunnya beliau gitu. Karena utiku tuh bukan PNS, bukan apa, beliau adalah ibu rumah tangga, dan ternyata uang tabungan itu tadi ternyata beliau peruntukkan untuk tabungan di hari tua gitu. Jadi benar-benar gimana ya, itu pengalaman yang gak akan aku lupakan, ujangan dari utiku yang gak akan aku lupakan. Dan aku juga akan berjanji next untuk generasi berikutnya, untuk anak dan cucuku, aku akan menularkan sebuah habit yang sangat baik ini, mungkin bisa dibilang ini juga lifestyle yang baik ini untuk mereka, untuk diteruskan kepada generasi berikutnya, bahwa pentingnya menabung gitu. Dan mudah-mudahan dari cerita aku yang mungkin sedikit bertele-tele ini, mudah-mudahan ada sesuatu yang bisa kalian ambil, ada sebuah hikmah atau sebuah pelajaran atau sebuah apa ya pelajaran lah yang bisa kalian petik tentang menabung gitu, bahwa meskipun sedikit memang sebaiknya kita memiliki uang tabungan kayak gitu. Nah, aku rasa sekian video ini, mudah-mudahan bermanfaat. Silahkan like, komen, dan subscribe, dan boleh juga di-share agar semakin banyak yang terbantu dengan video ini. Thank you udah nonton video ini sampai selesai. Sampai ketemu di next video. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.